kita mau terapi orang, saya nggak mau capek. Itu karakter saya. Tapi masing-masing punya karakter. Kayak Pak Dadi senangnya mijit, ya udah. Walaupun Pak Dadi itu udah belajar aku buntut teknik lain udah karena dia senangnya mijit. Jangan pakai madu. Udah belajar segala macam kenal ngadepin orang, apa nih yang harus dipakai nih? Kebingungan. Tapi dari sekian banyak testimoni yang masuk ke saya, banyakkan pakainya cuma 2 kata. Tanya Mas Ali, tanya. Kalau Mas Ali ini rumah, dan saya suruh ke rumah lagi, ya, nggak ada pergabungan. Biasa aja. Ada. Kalau yang laki, kalau mau belajar ke rumah, nginep boleh nggak? Boleh. Cewek boleh nggak? Boleh. Oke, lanjut tadi yang berhubungan dengan tulang belakang, nanti kan ada organ. 1 bulan. Ya, ada organ nih yang bagian belakang itu kayak Mbak Iim sama Bu Eka, kan kemarin kita harus belajar bareng ya. Ada metode baru dari situ yang bikin cepat liris dari Foxan. Karena saya udah riset baru 10 orang. Saya sampai 100 dulu. Kalau sampai 100 sampai 80 sampai angka 80% kata guru saya, itu diagnosanya udah bagus, kemudian itu udah cepat rilis. Akhirnya angka 80% itu saya gunakan kalau suatu apa yang saya praktekkan udah cepat rilis, baru saya bagi. Dulu saya sendiri riset sendiri, orang sakit saya bayar, keluhannya apa? Karena sekarang banyak orang yang udah belajar, saya bagi dulu tanpa disadari dia alat bantu saya buat bantu riset. Mas Bro, Pak Ade, nih saya punya ilmu baru. Oh ini bagus, terkenal lah hipno, akhirnya dipakai. Padahal belum saya lihat. Akhirnya mereka kan ngasih informasi feedback. Oh ada kesalahan di sini, ini yang harus diperbaiki. Padahal kalau kita paham semua anatomi ini, mengobati orang itu seperti tangan. Udah. Oke, ini tahu ya. Habis. Nanti lanjutnya nih ada Kicatur, kebetulan guru herbal saya, senior saya, jadi bisa dilanjutkan sama dia. Iya. Jadi banyak teman gitu ya udah. Wawasan kan di mana dari sini kan. Ini kita tentang tanaman. Ya. Yang tadi saya bilang bahwa tanaman di kita paling banyak baru sekitar 4.000 sekarang di riset yang sudah masuk fitofarmaka mengandung tanaman obat. Kalau saya banyak belajar dari para guru-guru itu bahwa tanaman obat itu nggak jauh dari rumah, sesuai dengan hadis Rasul bahwa penyakit obat itu tidak jauh dari rumah. Bahwa alam adalah banyak mengajarkan tentang kita. Makanya kita harus apal organ, ada bentuk daun, melilit-melilit putar, ya. Organ apa yang melilit-lilit putar? Khusus. Berarti itu bisa buat pakai tentang daunnya, akarnya. Hah? Daunnya, akarnya. Daun apa itu, Ki? Satu pohon itu Bisa. berkaitan dengan kita lihat lagi dia bentuknya melingkarnya besar atau kecil.
Kalau besar berarti dengan kalau kecil. Nah, yang melingkar-lingkar itu yang ada di dalam tanah, ya, yang di dalam tanah berarti akar. Akar kalau di dalam istilahnya adalah radik. Kalau ada ketemu di racikan ada radik berarti dia akar. Akar dari pohon itu. Akar pohon itu kan berbentuknya kecil, ya berarti adalah usus kecil sebagai bagian pemanas bagian bawah. Kalau dia berongga, nggak cari organ apa yang berongga. Usus besar, lambung. Setelah saya baca semua tentang daun, berkaitan dengan tembaga dan gula darah. Seluruh daun. Dapat juga. Ya, kecuali daun pintu, daun jendela. Ya. Kalau saya kalau cara ngeracik udah tahu ketemu bentuknya selalu berukuran segenggam yang si sakit tergantung usia. Kalau usianya masih balita berarti segenggam si Balita. ibunya. Oh. Kecil ya, dengan balita. Karena dia tidak bisa minum apa-apa karena masih ASI. Ibunya. Genggam ibunya. Sama aja sama kita ibunya. Yang penting jangan asuh, Bu. Pengalaman saya pribadi, saya ingat setelah belajar herbal ini ingat Simba. Kalau ada siapa pun yang sakit dia keluar rumah, diambil daun-daun, ya ada yang dikunyah, dipopor, dikunyah nih, dipopor, atau ada yang direbus terus mereka servis. Dan selalu pakai pemanisnya, pakai gulanya, gula aren. Kalau segenggam itu pengertian segenggam tuh genggam begini atau begini? Begini. Digenggam. Kecil. Iya. Isinya sini. Sini. Oh ini. Oh bukan ini. Kita di sini gitu. Di genggam itu sampai dia ketutup. Oh sampai ketutup di sini. Kurang lebih udah saya timbang sekitar 30 gram. Karena kita di rumah kan nggak ada yang punya. Selalu saya semua ramuan itu 1 gelas air, cuci bersih 1 gelas air, rebus, kemudian api kecil mendidih, matikan, pakai gelas ini, nanti tutupnya ini pakai piring, biar si zatnya itu nggak keluar. Jadi kamu balik lagi, jangan yang plastik. Dia berbalik, muter lagi, hangat-hangat dia minum. Saya pernah riset sama anak saya sendiri, yang satu kena tipes, yang satu kena hepatitis, yang satu berobat ke dokter, yang satu saya obati. Lebih cepat dengan menggunakan herbal saya ya. Taruhannya waktu itu saya belajar herbal itu anak sendiri. Karena ibunya kerja, saya yang di rumah saya kerawat. Oh ternyata akhirnya. Oke, kita lanjut ya. Nanti daun-daun yang ada di sekitar itu akan berkaitan dengan antivirus, anti bakteri, anti inflamasi. Ini masing-masing kita ini dari suku bangsa. Ya. Tergantung dia asalnya, dari kotanya. Kalau Mas Ali kemarin nanya dari kota A, ya, saya tanya lagi, dia di daerah pantai bukan, di daerah daratan bukan, di daerah gunung bukan. Kalau daerah pantai itu paling enak, cari daun pohon mangrove. Apa aja? Mangrove. Kalau di daratan itu lebih banyak, tergantung di mana dia tinggal. Kalau di sawah, yang paling cepat itu daun pegagan. Kalau buat anak-anak, demam itu yang paling gampang apa? Masakin daun bayam. Bayamnya daun bayam duri yang ada di pinggir. Nah, itu bayam ya, Bayam hutan. Kalau buat panas
Betul, di sayur, nanti airnya diminum. Iya, buat sayur aja. Iya, dibikin peyek enak. Orang Magelang saya sayurin bayam. Iya. Kalau dia kena DB, kurang darah, cari bayam merah. Nah, yang bagus itu yang di mana? Kalau saya ngambil yang ada di gunung, sesuai dengan Timbun Nabawi karya dari Ibnu Qayyim, bahwa tumbuh obat bagus itu herbal yang ada di gunung. Cari yang bagus itu gunung yang tidak banyak terkontaminasi dengan manusia. Yang jarang. Binatang buasan banyak. Gunung Merapi. Bu. Merapi mau cari Malampir. Pendakinya masih sehari. Kalau saya bikin ini, Gunung tempat Sahari. favorit saya itu buat nyari herbal, tempat favorit saya itu di Gunung Bunder. Ini dia. Iya kan ke Gunung Bunder, saya masuk bayar, saya ada beberapa daun itu yang bisa saya bawa sekarang. Di antaranya antana, Sampai ke mana? Antana. gagan. Sampai ke Waratu banyak lah ya. Bisa. Rokok juga iya obat katanya. Krokot di Meniran. banyak, Ceplukan? banyak ciplukan bisa, meniran bisa. Jenet. Meniran yang dari Belanda, menir. Nah, Menir kan dia panen. Nasi pitung menir. nah ada satu daunnya di gunung kalau saya buat ini, buat menentukan apa? Namanya daun, kalau orang sudah bilang namanya pakurane. Nah, pakurane ini diramu di beberapa daerah Dari India itu. perempuan dipakai buat setelah melahirkan. Ya. Karena bentuknya pakurane itu bahasa Indonesianya daun cakar ayam. Seperti cabang-cabang banyak kan seperti saraf nih. Nah, itu berhubungan juga dengan saraf, dengan kanker, dengan tumor. Buat relaksasi sih. Dari India Pakurane. India. Kalau saya buat, nah di minyak ini udah ada daun tadi. Bisa juga buat luka. Manjakan ini bagus. Luka juga bisa. Bisa. Seperti dia Kalau dapat pasien yang luka diabetes, bikin pakai daun kletekan dan daun bambu. Pletekan. Ya, ada di sini. Pletek, Oke, pletek. kita lanjut ya. Yep. Oh, itu tuh. Ah. Inilah pohon. Terima kasih. Oh, inilah pohon terima kasih. Terima kasih. Salam kangen dan terima kasih. Daun kletekan. Oh, daun ungu itu. Oh, yang datang dulu. Ini daun kletekan dengan nama ilmiahnya Roella tuberosa. Kenapa saya kasih ilmiah, bahasa ilmiahnya? Karena sebagai penengah. Ya, kalau di kampung sana namanya akan berbeda dengan kampung yang satu, kecuali dia dalam bahasa ini daun. Ini salah satunya nih, daun bambu bisa buat diet, bisa buat detox. Efeknya yang tadi di healing krisis kalau daun bambu ada yang BAB, ada yang kecil. Bambu apa aja, Ki? Hah? Bambu sembarang bambu ya? Kalau saya yang udah saya pakai bambu tali. Bambu tali. Oh, awit tali. Direbus. Hanya susah. Enggak. Ya. Daunnya yang mana? Daunnya yang pucuk. Oh, pucuk. Yang Nah, itu pucuk harus nih tahu. dua. Ya itu ambil aja 3 lembar. Jangan sampai salah. diiris, Iya, iya. segelas air udah. Oh, pucuk. Pucuk bukan daun. Dikira sembarang daun. Yang buat yang bendera adalah bambu Jepang.
bambu Jepang bisa, bambu yang buat Kecil. bendera itu bambu Jepang, bisa nggak dipakai? Bisa. Daunnya, karena lebih licin. Bambu kuning bisa ya, haur kuning. Ya, dulu bambu kuning nanti. Oh, Nah, belum. banyak nih. Nah, bambu ini yang tadi yang kecil itu kenapa saya sering pakai? Karena gampang nyucinya. Karena tidak ada bulu-bulunya. Kalau yang ada bulu-bulunya mesti pinter cara nyucinya biar nggak Gatel. Kalau bambu kuning dipakai untuk penyakit yang berhubungan dengan liver dan lambung. Ya. Kalau mau cepat, Rebung ya? rebungnya dimasak, tapi rasanya nggak enak. Berarti buat asam lambung bisa juga, Pi? Bisa. Bambu kuning. Bambu kuning. Oke, ini ada namanya Ruela tuberosa dongletekan. BTK. Janur, Pak, janur kuning. Ini paling enak, nyari duitnya paling enak kalau Nah. ketemu orang yang asam urat, Hmm. diabetes, Hmm. sama kolesterol. Nah, Cari daun ini, keringin, ya. Daunnya aja. Ini Itu yang Ruela tuberosa. BTK Ki, gampangnya. Yang biru BTK aja gampang. daun kangkung itu. Nih, Hah? nih. diambil. Ini Oh. sifatnya diuretik, bisa buat gula, kolesterol dan asam urat. Efeknya dia akan membuat air dibikin teh. Nah, daunnya, bunganya buat anti inflamasi. Tahu anti inflamasi? Buat anti nyeri, buat anti luka. Sama dibikin teh, dijemur juga, Ki. Dijemur boleh, langsung boleh. Langsung boleh. Sama kayak bunga teleng ya? Yang bisa di Bisa. Oh iya, tunggu rasa. Tapi lebih enak diresek. Oke, ini ada Amaranthus spinosus. Wah, nggak ada di Indonesia itu. Amaranthus Ini begitu. adalah bayam duri. Oh, bayam duri. Bayam duri juga bisa buat luka, bisa buat gatal-gatal. Hmm. Cirinya lihat dari duri-durinya, seperti bentol-bentol. Kita kan kalau bentol-bentol itu kan Kalau biduan, Namanya. Hah? Biduan, biduan. Bukan biduan itu. Nyanyi biduan. kalau dibersihin, Ini bisa pakai Daun pulau. Ya. pakai Biduan itu buat obat saya. Daun paya. Biduran. Kira biduan. Bayam. bayam bisa. Pakai daun bayam sama daun orang aring. Ya. Orang asing. Asing. Orang asing. Sama Irama. Hai orang asing. Jadi kalau ini nih kan rumah saya di Bojonggede, karena ini tanamannya ini banyak di Bojonggede. Jadi main dong. saya ngambil contoh yang di sekitar rumah saya. Di saya nggak? Hah? Ada. Sama males banget. Coba turun ke kali bawahnya. Pak. Memang banyak. Memang banyak. Udah pakai daun bambu. Nah, untuk daun bambu itu saya belajar dari monyet. Ah. Nah, Belajar dari monyet. kenapa monyet ini selalu sehat pada saat saya di Bima? Saya perhatiin kok yang dimakan tuh daun bambu. Kenapa dia daun bambu? Dulu saya belum jadi pengobat. Setelah ingat-ingat, ternyata daun bambu serat. Bahwa tubuh kita punya serat. Makanya filosofinya tadi itu Kagawa, bahwa itu kan serat, bahwa tubuh kita juga berserat. Melancarkan berarti ya. Melancarkan BAB. Ah, iya. Jus daun bambu ada nggak? Ini ada orang aring juga bisa dipakai buat luka, bisa juga dipakai buat bisa ular, bisa racun ular. Kalau kita kegigit, ini bisa pakai daun orang aring, Dia apa dipopol apa aja, Pak? ya dipopol. Popokin masuk celana. Daun orang aring juga bisa dipakai buat hepatitis, bisa dipakai yang berkaitan dengan liver, seperti waktu itu di rumah. Ya.
jadi waktu itu saya nengok anaknya, herbalnya apa? Persis ada di depan rumahnya. Nggak tahu dibikin apa enggak, saya cuma ngasih tahu doang. Maknya yang minum. Maknya yang minum. Maknya sakit jadi penyakitan dong. Maknya sehat. Jadi penyakitan. Oh, di transfer. Maknya yang minum. Anaknya nggak mau ya. Nggak mau nyusuin. Nyusuin itu sama. Masuk ke sini. Maknya yang minum, anaknya yang sehat. Pak disusuin. Ini ada namanya Bapaknya. rumput mutiara juga kan ada di sekitar rumah. Mutiara. Banyak rumput mutiara ini. Dia seperti kembang kecil, ya ini warna putih. Dia berhubungan dengan organ paru-paru. Berhubungan dengan penyakit kanker dan tumor. Banyak yang dipakai buat kanker dan tumor. Daunnya kecil seperti limpa, bisa dipakai buat limpa, buat Daun badotan lu campur lu sekarang muncul ya. Ya. Daun badotan lu. Kenapa? Badotan ya suka muncul ya. Bisa beda. Akar, daun, batang, kulit, semuanya buah punya tujuan yang berbeda. Satu ya. Seperti kayu manis itu kan yang diambil kulitnya. Tapi nggak manis pada minum airnya. Oh. Tapi nggak manis. Nah ini ada Centella asiatica. Ini Kan lihat wajah saya jadi mana. Apa ubi? Penggagan atau antanan. Kalau di daerah Sunda ada antanan agar, ada antanan berit. Ya. Oh, buat masuk kecil. Antanan. Bukan itu antanan. Hebatnya ini buat anti luka bagus nih. Termasuk yang ada di minyak itu. Ini penggagan. Mana? Oh. Pada saat saya ngajari orang bekam, kemudian terjadilah namanya blister. Oh, blister. Pada saat di blister, kemudian bakso saya lihat ini, saya ambil, saya punya. Ini saya punya sendiri. Popokin. Kemudian ini orangnya kan nggak tahu nih, ya saya poporin aja. Kering. Gak lama, dalam waktu kurang lebih 5 menit kering dan dia nggak merasa perih, kulitnya bisa nyambung. Yang punyanya beda. Oke. Daun pegagan mirip seperti otak. Otak ini seperti ginjal. Ya, jadi ini bagus untuk ginjal dan Otak. pegagan ini kalau di dalam Ayurveda sebagai rejuvenation. Tahu? Istilahnya itu meregenerasi sel paling cepat. Orang mau umur panjang, mau sehat terus sering Langka banget. Dilalap ya? Dilalap. Kalau Banyak yang nih umum kan di banyak kan udah rumah dikapsul tetangga, gitu. Bu. ya. Itu Tetangga saya. kalau lebih bagus itu daripada dibanding di teh. Kalau si Cina masih ada. Kalau Tetangga saya yang di Palestina. Ini bukan tapi sedihnya. Itu bisa ditanam. Mungkin nggak tahu bentuknya bagaimana. Rumah saya di Palestina. Kalau nggak ada. Musim hujan banyak. Saya tahu juga ala-ala. Berarti penyakit ginjal, prostat bisa yang konsumsi itu ya? Bisa. Bisa ya? Antarkan. karakter orang berbeda-beda. Makanan campur Ya. kembali. Pernah guru saya kasih pegagan. Udah gitu duda lagi. Ada efek sampingnya. Nggak bisa tidur malam. Berbacem lagi. Dibilang gini, kenapa saya minum pegagan kayak begini? Lawan saya siapa? Betul. Nah, itu benar terjadi. Berarti otaknya Padahal melayang-layang. dia pengen sehat karena dia punya batu ginjal sama ini. Karena dia coba-coba. Jadi saya banyak belajar juga. Oke, sebelahnya ada alang-alang. Alang-alang dipakai akarnya. Ya. Akarnya ini bisa buat melancarkan air seni karena bersifat diuretik dan dipakai juga untuk panas dalam, istilahnya panas dalam banyak dipakai. Kemudian ini namanya sebelahnya adalah sirih Cina. Sirih Cina itu banyak manfaat. Dilalap pakai sayur, enak. Pakai sayur, pakai sambal.
Jadi sebetulnya tanaman di sekitar kita itu banyak yang bisa kita. Makanya kalau udah ngerti, yang paling banyak adalah ini, daun pletekan. Pasti di setiap jalan dimanapun ada. Kalau saya menandakan kalau satu kampung banyak tumbuh ini, nah, banyak satu kampung itu sakitnya asam urat, diabetes, kolesterol. Ada nggak obat? Saya paling senang, Pak. Ada nggak obat diabetes? Ada. 4 hari lagi ya. Oh gitu. Ya saya harus ramu dulu. Saya cari aja ini. Di kampungnya. Saya cari sekitaran rumah. Oh ya. Sama ini campur, ya. Jemur, kering, tumbuk, ini 1, 2. Jadi itu. Realia. Harus dijemur ya, Ki? Kalau saya jemur. Iya itu yang merek. Jemur sampai kering, baru tumbuk. Tumbuknya yang paling bagus itu batu. Oh, daun apa? Oh, saya punyanya yang kayu. Ya, yang bagus batu ya. Batu kayu. Sebetulnya bukan ditumbuk yang bagus. Digiling. Iya. Saya nggak mau capek, berarti kan digobel. Langsung aja bisa. Tapi harus dibuka berarti kalau kapsul ya. Ya, kapsul lebih baik buka. Kalau langsung direbus. Ya, Kalau langsung direbus. boleh aja. Kalau direbus itu ingat ya segenggam. Jikalau lebih efeknya kecil. Karena sifatnya diuretik. Kencing terus. Kenapa saya nyarankan minumnya pagi sore? Bukan seperti obat dokter yang sehari 3 kali, bukan. Berbeda ya. Karena pandangan antara medis barat dengan timur kan berbeda. Kemudian sorenya itu saya batasnya maksimum jam 4. Kalau lewat dari jam 4 lebih baik jangan diminum. Termasuk yang obat ini. Kalau lewat kenapa? Buktiin aja sendiri. Malam nggak bisa tidur, sebabnya akan bangun kencing. Oke, ini kan di tubuh ya. Ya. Dosisnya sama, 30 gram, 30 gram. Ya. Pasti saging 1 sendok. Itu di dalam perut itu. Kalau cuma 2 ini ya keparuan aja. Fosforora. Tergantung arahnya, penguatannya kemana untuk membunuhnya. Menguatkan. Kalau ini bisa lebih banyak, yang ini yang dikurangi. Daripada bingung, lebih enak gimana? Samain. Samain seduh ya, bukan rebus ya. Mau direbus ke, mau di ini sama. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tadi bikin cara minyaknya udah saya kasih tahu kan? Caranya. Salah satu minyak ini, daun ini, daun pegagan, ini, ya, ini juga. Ini dengan ini saya pakai buat obat luka diabetes. Ya, ini kita bicara obat diabetes ya, untuk bikin minyaknya. Daun bambu dengan daun pletekan kita campur, ya, campur blender sama air. Ya. Terus kemudian kita beli kelapa, dijadikan santan dari air tadi, baru kita masak. Itu akan menjadi lebih bening dibanding kita daun bambu, daun pletekan, daun PCO kita masukkan blender, aduk, itu akan lebih kotor. Berarti santan sama daun bambu sama daun pletekan itu Jadi satu. disatuin di blender. Bukan, ini kelapa Bikin minyak. habis digiling. Ini air, daun bambu, daun pletekan kita giling pakai air, dijadikan satu di kelapanya. Bikin minyak berarti. Ya, diaduk-aduk, diperes, baru kita masak jadi minyak. Berarti yang berminyak itu kelapanya. Nah, berminyak kelapanya kan nggak kebuang, ada hasil residu dari bikin minyak kelapa tadi, namanya apa? Gelendo. Ada belundo. Iya, belum. Ya. Gareno. Jadi kan karena ini mengandung obat bisa di Mangga.
Kalau saya bikinnya nggak mau capek nggak dimasak, setelah jadi santan saya gantung, kemudian ini saya diemin Oh, sampai naik. sampai naik, air bawahnya dibuang, ya, yang atasnya saya diemin selama 24 jam. Akan berpisah antara minyak dengan bawahnya ini akan ini Dengan air. diciduk pelan-pelan, ya yang beningnya itulah namanya minyak VCO. Jadi VCO itu tidak dimasak. Nah, itu kalau udah daun bambu sama daun tetekan tadi digabung jadi satu, jadi minyaknya bagus buat luka. Jadi sebetulnya kalau kita mau bekam, nggak usah beli minyaknya, bisa bikin sendiri. Gabung dari antanan aja ya sama santannya ya. Letekan bambu. Tetekan. Nah, nanti minyaknya kalau yang luka diabetes tinggal dibersihkan pakai NaCl, ya, dikasih kasa di. Nah, orang diabetes biasanya kulitnya gatel. Ya. Minyak yang tadi antara daun bambu sama pletekan yang gatel itu tinggal di Oleskan. oleskan. Enak. Oke, sampai sini ada yang tanya? Yang buat glowing pakai emas. Biasa. Daun Cina. Oh. Yang glowing. Daun sirih Cina bisa buat Glowing. Glowing seperti sering masak daunnya. telur kan di rumah? Nah, minyaknya Pakai itu boleh. putih. Hah? Telurnya. Telurnya, Masak telur. Putihnya. putihnya, kuningnya, Hmm. kulitnya. Nah. Putih dan kuningnya kasih anak. Iya. Kulitnya dimakan mamanya. Dijemur sebentar, kering, ditumbuk, diayak. Ya, Pakai bedak. dicampur minyak tadi, campur minyak VCO atau zaitun, jadi Bedak. Agak totok wajah kan. buat totok wajah. Dari kulitnya malah ya. Kulit telur. Kulit telur. Itu bisa ngilangin tek-tek hitam ya? Bisa. Pulang dari sini tuh cari Ah. telur. Kolagen dia laku kolagen. Mana yang jual telur? Di pasar cari telur pecah itu pasti. Biar Beli telur. kolagen dia harganya pas setengah harga ada telur pecah. Ada telur pecah. Boleh beli cangkangnya doang. Kayaknya. Beli cangkangnya sekilo. Kalau yang murah. Menghilangkan flek hitam, pakainya apa? Bisa bener bisa. Ibu bisa saja ke tukang nasgor nanti disuruh kumpulin. Kalau saya pakainya bumbu dapur, yang sering dimasak sama ibu-ibu. Wah. Iya, pasti mungkin itu. Temu Wah. Kunci. Oh, kunci. Kunci itu. Kuncinya kalau Ini ada di kunci. Mana? temu kunci tadi mau bikinnya pakai apa? Ditumbuk, dimasak. Yang berminyak aja. Nah, ada di suku tertentu hati-hati dengan kunci. Kalau nggak ada lawan jangan. Bisa untuk ini ya. Cantet. Ya, kalau nggak ada lawan jangan, baik perempuan maupun Oh. Jadi dia jatuhnya jadi afrodisiak gitu ya. Termasuk jenis afrodisiak. apapun, semua tanaman mengandung afrodisiak. Cuman kadarnya yang Kenapa? Tapi kalau untuk langsing kan Hah? Puasa. Puasa. Langsing kan cari lawan. Puasa Cari lawan yang sebanding. Saksi. Hah? Ya. Siapa Pokoknya yang- sering-sering aja suami selingkuh langsing kok. Tidaknya di mana? Cimanggis. Ada nggak daun bambu? banyak. Banyak begitu. Digebukin. Cimanggis masuk Depok di pinggir jalan. Ini ada tanaman dari tata kota yang ditanam di pinggir jalan. Namanya daun ungu. Pakai daun ungu. Handelem. Handelem. Nah, Andelem. kalau enggak kulit manggis juga bisa, Bu. Ibu Betul, cimanggis. bisa buat ambeien, penambah darah, batuk darah. Ma. Mah itu penyakit malam. Mah. Karena saya itu. Malam-malam sakitnya mah itu. Panggil-panggil terus. Mah. Coba pusing.
Iya. Obatnya ya guling. Daripada Ramadan dan Kalau saya sering minumnya daun bambu kalau saya, karena mendiagnosa sendiri saya berkaitan dengan organ limpa. Kenapa limpa saya sering bermasalah? Karena sering cirinya paling gampang kalau yang belajar diagnosa wajah. Ini saya ada garis. Garis ini. Lihat dulu kalau garis dua begini, lihat nih. Kebanyakan mikir ya, Pak? Hah? Kebanyakan mikir ya? banyakan utang kalau dia. Cirinya kalau jadi pengobat, kalau mau dikatakan dukun, paling gampang berhubungan dengan vertebrata yang ada di wajah. Ada satu tempat favorit saya, cuman dilihat di hidung. Batang hidung. Apa itu? Ini mewakili tulang belakang, ya. Kalau ada titik akupuntur ini jantung, ini kita tinggal mayoritas ini ada tulang nih antara ya. Nah, itu sudah. Nah sini ini kan menggambarkan tulang iga. Oh iya, pantas masih masuk pernapasan ya. Kalau dia agak bengkok, pasti tulang belakangnya pasti bengkoknya kira-kira berapa derajat? Berarti dia punya masalah sebesar berapa tahun derajatnya itu? Supaya apa? Dari babi gitu ya dia. Hah? Dibagi masalahnya dari Bengkok kanan, bengkok kiri, dunia akhirat. Dari situ aja. Sampai akhirat ya. Berhubungan dengan itu, berhubungan dengan suami, berhubungan dengan Oh, kebalik gitu. ya, tergantung. Ke atas. Kalau dia laki-laki setruk di kiri, saya sarannya apa? Suruh kawin lagi. Iya, karena apa? Kalau kiri ini laki-laki menandakan dia kesel sama istrinya. Kalau perempuan ke kiri ini, kalau nggak sama anak, sama saudaranya. Kalau kanan berarti suaminya. Sama suaminya. Yang salah siapa? Masing-masing salah. Egois. Iya. Kenapa milih istrinya dia? Oh, obat. Yang suami, kenapa milih istrinya dia? Obatnya madu berarti. Kalau laki-laki kanan, mayoritas berhubungan dengan duniawi. Ya. Madu tiga. Berhubungan dengan duniawi, berhubungan dengan keluarga besarnya. Pengalaman. Main masuk aja. Yang kanan ini berhubungan dengan duniawi, makanya lebih lama sembuh. Berdasarkan pengalaman. Berarti kalau kiri dia cepet ya, suruh kawin lagi. Madu obatnya benar. Madu. Cocok, Pak. Ada lagi pelatihan 2 kata di Solo, Kiai sakit diabetes. Gimana ceritanya Kiai sakit? Gampang obatnya. Madu. Apa Ki? Nikah lagi. Iya. Ngobrol dari saya dari jam 5 sampai jam 10 malam curhat. Selama dia curhat, saya perhatikan ngerokok terus. Ternyata di rumahnya nggak boleh ngerokok. Yang salah siapa? Kiai sendiri, kenapa milih istrinya dia? Apalagi Kiai harus mendidik si istri. Pulangnya saya diajak sowan ke pondoknya, ada 250 santri. Karena dia udah cium tangan sama saya, duduknya saya begini. Kayak saya. Jadi gampang menebak orang. Nah, setelah kita tahu psikisnya nih diobati. Pakai apa? Belajarnya apa? Belajar pijat, bisa pakai pijit, bisa akupuntur, bisa pakai akupuntur. Udah pakai kagawa, ya dari yang tulang belakang ini sama kepala ini kan udah kena semua nih meridiannya, sarafnya, ototnya. Sambil kita memberikan suatu sugesti yang baik kepada si orang. Jadi kita hipnonya nggak usah pakai bicara. Jadi dia tidur.
Kalau dia orang stroke pada saat pakai gagawa ini, cuman ditempel aja tuh sakit. Pikiran tuh Efeknya. berat mungkin. Yang pasti kagawa ini menaikkan gelombang listrik di dalam tubuh. Karena di bawah tubuh ada listriknya. Di dalam tubuh ada tembaga. Tembaga sama tembaga digesek menjadi menghantarkan panas. Mengantarkan panas, menaikkan listriknya, jadi saya Kalau itu kan boleh ya, ada yang belum pecah pembuluh darah ya, dan sudah pecah pembuluh Ya. darah. Itu apakah sama dengan pengobatannya atau berbeda, berbeda. Ada pembuluh darah yang pecah, berarti terjadi perlukaan, ya perlukaan alami. Ya, dicari obat luka untuk yang di otak. Buat Yang stroke paling ya? bagus apa yang otak? Pegangan. Ya. Karena dia ada pembekuan, setelah pendarahan ada pembekuan, untuk mengencerkan si bekunya ini pakai apa? Lintah. Bisa pakai lintah. Kalau obat minumnya pakai daun dewa. Karena daun dewa itu antikoagulan. kalau Saya lupa. Minyak ini juga ada daun dewanya. Ya, Berarti bisa diminum. Bisa. ya, tergantung dewa. Yang pasti ada namanya minyak gurjun. Ada minyak tamanu. Minyak gurjun dan minyak tamanu itu bagus buat minyak gurjun itu 1 liter harganya 1,5 juta. Ya, minyak gurjun nih harga 1 liter harganya 1,5 juta. Pas saya dapat ketemu, wah ini bagus nih, saya ambil aja buat saya ya. Saya ganti cuma 200.000. Rezeki dong kita. Betul. Rezeki kita ini. Dia bilang, saya kalau makan menyerah. Cuma 2 kata selesai. Terima kasih. Oke, apalagi nanti bisa dibekam, bisa dilintah. Iya ya. ya kan ada pasien yang ular beli yang pakai lintah gitu. Ya. Pakai ular kan nggak enak. Boleh nih. Cepat sembuh tuh. Cepat sembuh tuh. Kalian pakai dewa ini dewa siwa. Ya pasti kalau pakai lintah jangan dikakawan dulu. Dewa siwa. Jangan dikerok dulu. Dia si lintah nggak mau gigit. Soalnya ada pasien yang Bekam aja. Kita darah kita. Pas dulu ditabok aja. Pakai itu juga bisa. Kalau nanti di sini sama di ginjal. Oke, di ginjal dikasih obat herbalnya. Nah, dia buat menenangkan. Biasanya sekarang banyak tumbuh liar. Saya pakai itu ramuannya orang Padang pakai daun ruku-ruku. Ruku-ruku. Ya, ruku-ruku. Kalau tidak sujud-sujud. Apa namanya kalau bahasa Padangnya? Hah? Gimana lagi dia? Sujud lo nggak? Sujud-sujud. Sujud-sujud. Kalau daun kan nggak bisa dibaca-bacakan ya. Bisa. Cuman kucupi doang kan yang pegang. Pakai sambal. Sendoknya buang aja itu. Banyak sebetulnya di kita itu banyak yang kita bisa bikin jadi Buat apa tadi? Hah? Bisa buat kanker, bisa buat relaksasi otak. Ya, Tenang ya, tenang itu. ya bisa. Oke, kalau tremor, Hah? tremor. Tremor. Sujud syukur. Nah, khusus tremor, kenapa bisa Ada ya? terjadi tremor? Karena kelebihan kelebihan tembaga. Jadi di kagawa Bagus ya. Jadi bagusnya bagusnya di terapi yang lain. Ya. Kalau mau dikerok lidahnya. Keroknya pakai Pisau. Yang bagus ngeroknya pakai yang merah yang ada gambar pecinya. Pak Karno. Iya. Sejoko aja. Betul itu. Sahabat Demas, Demas, Bu, sehat. Demas. cuma gini-gini aja ya. Buat ngitung. Kan begini nih punya. Tunjuk, buat hitung duit.
Masalah duit rame aja ibu. Yang enak ini kita menunggu habis besok. Siap-siap terapis, sehatin fisik. Banyak orang pada capek. Oh, habis kampanye ya Pak. Habis kampanye, habis pemilu. Saya takutnya capeknya stres nih, kadang-kadang juga kalau kesini ngobrol nggak stres, sudah nemenin orang ngobrol doang nanti digayatin. Pasien sembuh kita yang stres. Emosi ya. Orang kan di sini sejam, yang dari curhat ya. Curhatnya banyak gitu. Udah dihitung 3 jam. Tergantung orangnya. Banyak orang kita menerima curhat. Itu nilainya pada tidak terhingga. Sering kayak gitu. Mereka nyamannya Pak Yuri. Ketika kami dia selalu bercanda. Kalau saya lebih enak tuh dikasih itu, dikasih keratok. Kalau orang-orang yang ngeyel kayak begitu dikasihnya keratok. Paling ya 2 hari nggak bangun. Nggak mabuk. Nggak mabuk.